Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang sunat sholat, tapi ini sunat ab'ad. Kemarin itu sunat hayat. Sunat ab'ad itu adalah beberapa hal dari sunahnya sholat yang kalau tertinggal itu dianjurkan sujud sahwi. Adapun sujud sahwi adalah sujud 2 kali sebelum salam, dan setiap sujudnya itu membaca Subhana man la yanamu wa la yazhu 3 kali. Jadi misalnya nanti kita lupa salah satu beberapa hal yang akan kita sampaikan, itu niat sebelum salam untuk sujud sahwi. Caranya setelah selesai membaca tasyahud, kita baca Allahu Akbar sujud. Pada sujud itu kita membaca Subhana man la yanamu wa la yazhu 3 kali. Kemudian Allahu Akbar, duduk sebentar, Allahu Akbar lagi, sujud lagi yang kedua. Dibaca lagi Subhana man la yanamu wa la yazhu 3 kali juga. Kemudian Allahu Akbar, duduk, kemudian salam. Itu cara dan bacaannya sujud sahwi. Adapun hal-hal yang jika tertinggal dianjurkan untuk sujud sahwi ada 8 macam. Yang pertama al-julusul awal, duduk tasyahud awal atau duduk tahiyat awal. Ini yang pertama ya. Jadi kalau kita sholat maghrib, duhur, atau asar, atau isya yang ada tahiyat awalnya, kok kita lupa, maka di saat itu kita dianjurkan niat nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Tapi seandainya sebelum salam kok kita lupa sujud sahwinya, ya tidak apa-apa. Habis salam ya boleh sujud sahwi, kalau belum lama ingatnya antara ingat dengan salam. Tapi kalau ingatnya sudah lama dari salamnya sholat tadi, maka tidak apa-apa tidak mengerjakan sujud sahwi. Jadi yang pertama yang dianjurkan kalau tertinggal sujud sahwi adalah duduk tasyahud awal atau duduk tahiyat awal. Ini yang pertama. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang sholatnya Nabi adalah Waqila fi hadisin fi zikri sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi sholati dhuhri wa alaihi julusun. Sesungguhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri sholat untuk mengerjakan sholat duhur. Kanjeng Nabi itu sholat duhur. Wa alaihi julusun, yang selayaknya, sayukianya pada saat itu duduk. Tapi Nabi nggak duduk. Maksudnya itu ketika rakaat kedua, biasanya kan tahiyat awal. Tapi ini Nabi enggak, padahal sholatnya duhur. Falamma atama sholatahu sajada ini. Maka ketika sholatnya selesai tapi belum salam ini maksudnya. Maka Nabi sujud dengan 2 kali sujudan. Fakabbara fi kulli sajdatin. Fakabbara fi kulli sajdatin, maka Nabi itu membaca takbir ketika mau sujudnya. Wa huwa jalisun qabla ayyusallima. Sementara Nabi itu keadaannya itu duduk sebelum salam.
Wasajadahu man nasu ma'ahu maka ma nasiya minal julusi. Dan waktu itu sujud pula para manusia, para jamaah yang sholat dengan Nabi pada tempat yang dilupakan tadi, yaitu tentang lupanya duduk tahiyat awal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari juz 1 halaman 67. Jadi pada hadis ini dijelaskan bahwa ketika Nabi sholat duhur, kemudian setelah 2 rakaat yang sesayukiannya, selayaknya biasanya itu dianjurkan tahiyat awal, disunahkan tahiyat awal, tapi Kanjeng Nabi itu terus tegak sholat yang ketiga, rakaat ketiga dan keempat. Nah setelah Nabi itu selesai tasyahud akhir sebelum salam, maka Kanjeng Nabi beserta para jamaahnya, para makmumnya itu mengerjakan sujud dengan 2 kali sujudan atau yang dinamakan sujud sahwi. Nah itu dianjurkannya kita juga sujud sahwi tatkala kita lupa duduk tahiyat awal. Kemudian yang kedua, watasyahudu fihi, membaca tasahud di saat duduk tahiyat awal. Jadi seandainya kita sholat duhur misalnya, setelah 2 rakaat kita ya duduk tahiyat awal, tapi cuman duduk saja misalnya, enggak membaca tasahudnya, enggak membaca tahiyatnya, itu juga termasuk dianjurkan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, as-sholatu ala nabi fi, membaca sholawat Nabi di dalam tasyahud awal. Seandainya kita sholat duhur apa maghrib yang 3 atau 4 rakaat, duduk tahiyat awal iya, membaca tasyahud awal iya, tapi sholawat Nabinya lupa, itu juga masih dianjurkan sujud sahwi. Jadi nomor 1 sampai 3 ini berhubungan dengan tasyahud awal, yaitu tentang duduknya, membaca tasyahudnya, kemudian membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Jika kita lupa duduk tasyahud awal, itu kan tadi dianjurkan sujud sahwi. Tapi seandainya kita ini, misalnya kita sholat sendirian, kita sudah dapat 2 rakaat, misalnya sholat maghrib atau duhur atau asar atau isya, sudah dapat 2 rakaat, kita lupa duduk tasyahud awal. Kemudian kita tegak, mau rakaat yang ketiga. Pas begitu tegak, kita baru ingat, oh iya belum tasyahud awal. Tapi keadaan kita sudah berdiri, itu jangan kita turun lagi untuk membaca tasyahud awal. Malah batal nanti sholatnya. Nah di saat itu kita niat saja nanti sebelum salam sujud sahwi, sujud karena lupanya tasyahud awal ini. Atau misalnya kita sholatnya jamaah, imamnya lupa duduk tasyahud awal. Kemudian bangun, makmumnya memberi peringatan subhanallah. Imamnya itu tahu, karena sudah berdiri, imamnya nggak mungkin lagi duduk lagi, karena itu batal nanti sholatnya. Lah makmum ini juga harusnya jangan membaca subhanallah lagi. Tapi kalau imam sudah tegak, walaupun tadi lupa tasyahud awal, jangan diingatkan lagi dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah terus. Kenapa? Imam nggak mungkin turun lagi kalau imamnya tahu tentang hal ini. Kalau imam turun lagi untuk tasyahud awal, ini malah batal sholatnya. Jadi terusan aja sholatnya, niat saja nanti sujud sahwi. Begitu caranya. 1, 2, dan 3 berhubungan dengan tasyahud awal. Kemudian yang keempat, yang jika tertinggal dianjurkan sujud sahwi adalah
as-salatu ala alin nabiyyi fitasyahudil akhir. Membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi pada tasyahud akhir, yaitu membaca wa ala ali. Di dalam tasyahud akhir, tapi bukan tasyahud awal, tasyahud akhir. Jadi misalnya kita sholat membaca tasyahud akhir, ketika membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu kok enggak membaca wa ala ali, itu tidak batal karena ini sunnah wa ala alinya. Hanya saja dianjurkan sujud sahwi. Kalau di tasyahud awal itu kan setelah sholawat kepada Nabi, sebelum wa ala ali kita kan sudah tegak. Jadi enggak membaca wa ala ali. Tapi kalau di tasyahud akhir kita enggak membaca wa ala ali, itu dianjurkan sujud sahwi. Nah, jadi yang nomor keempat ini masih berhubungan tasyahud, tapi tasyahud akhir. Kemudian yang kelima, yang kalau tertinggal dianjurkan sujud sahwi adalah al-qiyamu likunuti, berdiri untuk membaca doa kunut. Kemudian yang keenam, al-kunutu fi sholatis subhi wa fil witri finis fil akhiri min syahri Ramadan. Membaca doa kunut dalam sholat subuh atau sholat witir setelah pertengahan bulan Ramadan. Setelah tanggal 16 sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, as-sholatu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi. Membaca sholawat Nabi dan keluarganya dan sahabatnya di dalam membaca doa kunut. Jadi yang kelima, keenam, dan ketujuh ini berhubungan dengan doa kunut. Yang kelima berdirinya, yang keenam membaca, yang ketujuhnya itu membaca sholawat kepada Nabi, keluarga, dan sahabat. Jadi misalnya kita sholat subuh atau sholat taraweh setelah pertengahan Ramadan, kita lupa tegak untuk doa kunut, itu lupa tegaknya pun dianjurkan sujud sahwi. Lah misalnya kita sudah tegak, tapi nggak membaca doa kunut, ini pun dianjurkan sujud sahwi. Misalnya kita sudah tegak, membaca doa kunut juga, tapi enggak membaca sholawat Nabi, keluarga Nabi, dan para sahabatnya. Ini pun masih dianjurkan sujud sahwi. Jadi yang ketiga ini berhubungan dengan doa kunut. Jadi yang pertama tiga berhubungan tasyahud awal, yang keempat itu berhubungan tasyahud akhir, yang ketiga lagi itu berhubungan doa kunut. Yang kedelapan adalah lupa bilangan rokaat. Jadi kalau kita sholat, ini biasanya sering terjadi. Sudah dapat 2, bingung 1 apa 2. Biasanya kalau 2 itu belum lupa. Kalau sudah 3 apa 4 itu biasanya lupanya di situ. Kadang-kadang lupa duduk tayat awalnya ya, kadang-kadang sudah 4 mau salam lupa lagi, ini 3 apa sudah 4 dan lain sebagainya. Nah kalau lupa masalah rokaat, ini yakinlah kepada jumlah rokaat yang sedikit dan niat nanti sebelum salam sujud sahwi. Tersebut dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahisaku wal yabni ala mas taikona
Jika seseorang ragu di dalam sholatnya, ragu maksudnya itu sudah sholat 2 rakaat apa 3 rakaat, 3 rakaat apa 4 rakaat, maka hilangkanlah keraguan-raguan itu dan yakinlah terhadap yang dia yakini, yang jumlahnya sedikit. Maksudnya kalau 3 apa 4 ya yakin yang 3, 2 apa 3 yakin yang 2. Semua yasjudu sajadata ini. Semua yasjudu sajadata ini. Kemudian sujudlah dengan 2 kali sujudan. Qabla ayu salima, sebelum mengerjakan salam. Al-hadis rawahu Muslim. Jadi dalam hadis ini dijelaskan ketika kita ragu dalam rakaat dalam sholat misalnya. Sholat duhur apa asar misalnya, sudah 2 rakaat apa sudah 3 apa 2 ya, yakinlah yang 2. Sudah 3 apa 4 ya, yakinlah yang 3. Tambah lagi dan nanti sebelum salam kita niat sujud sahwi. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, idza sa'ahadukum fi sholatihi falam yadri wahidatan sholla au sintaini. Jika seseorang lupa rakaat dalam sholatnya dan dia tidak tahu pasti sudah sholat 1 rakaat atau 2, fal yabni ala wahidatin, maka yakinlah akan dapat 1 rakaat. Fa in lam yadri sintaini sholla au salasan. Dan jika lupa atau tidak tahu atau bingung dapat 2 atau 3 rakaat, fal yabni ala sintaini, maka yakinlah bahwa sholatnya itu baru 2 rakaat. Fa illam yadri salasan sholat au arbangan, maka jika tidak tahu sholatnya itu sudah 3 atau 4, fal yabni ala salasin, maka yakinlah, mantaplah kalau sholatnya itu baru dapat 3. Wal yasjud, maka sujudlah sajata ini qabla ayusallima, dengan 2 kali sujudan sebelum salam. Rawahu Tirmidzi. Ini lebih jelas lagi. Kalau kita lupa sudah dapat berapa, 2 atau 3, mantaplah dapat 2. Sudah dapat 3 atau 4, mantaplah bahwa kita sholatnya baru 3. Dan ketika sudah 4 mau salam, misalnya mau tahiyat akhir, bingung juga ini sudah 4 apa baru 3 ya? Ya mantaplah yang 3, bangun tambah lagi 1. Walaupun nanti kenyataannya misalnya direkam kok ternyata 5, ya nggak apa-apa. Makanya dianjurkan sujud sahwi, sujud karena lupa maksudnya. Kemudian mengenai kalau misalnya sebelum salam kita lupa sujud sahwi, tadi sudah disebutkan di awal. Misalnya kita lupa tahiyat atau lupa doa qunut atau lupa rakaat, terus kita niat sebelum salam mau sujud sahwi. Ternyata ketika selesai tasyahud kita lupa, tahu-tahu langsung salam. Dan kita boleh sujud sahwi setelah salam, selama belum lama jaraknya dari mengerjakan salam tadi. Tersebut dalam sebuah hadis an Abdillahi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajadatai sahwi ba'da salami wal kalami, rawahu Muslim. Bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi itu pernah sujud untuk sujud sahwi setelah mengerjakan salam. Bahkan sudah berbicara, tapi jaraknya belum lama. Maka diperbolehkan. Seandainya kita memilih, nggak usahlah, wong sudah salam, nggak usah sujud sahwi, ya nggak apa-apa. Nggak juga batal sholatnya, enggak.
Tapi karena ini Nabi saja mengerjakan seperti itu, maka itu dianjurkan kita juga seperti itu. Dan itu dihukumi secara ijma'ul ulama, sepakat ini sebagai ijma' bahwa kita kalau tertinggal yang sudah kita bahas tadi, itu memang dianjurkan sujud sahwi. Dalilnya, hadisnya itu pun juga ada, sudah kita baca tadi. Jadi mudah untuk mengingatnya. 3 yang pertama itu berhubungan tasyahud awal, duduknya, membacanya, dan membaca sholawat. Kemudian yang nomor 4 itu hanya 1, yaitu membaca wangal ali pada tasyahud akhir. Kemudian yang ketiga lagi, yaitu nomor 5, 6, dan 7, itu berhubungan dengan doa kunut berdiri, kemudian membacanya dan membaca selawat Nabi, keluarganya, dan para sahabatnya di dalam doa kunut. Kemudian yang satu lagi, yaitu yang ke-8, itu kalau lupa tentang jumlah rokaat. Ini tentang 8 macam yang kalau kita tertinggal dalam sholat itu dianjurkan sujud sahwi. Berdasarkan beberapa hadis yang telah kita baca tadi. Juga dari keterangan para ulama yang tertulis dalam kitab-kitab fikih. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.